Biadab, Israel bayar tentara neonazi Spanyol buat bantai sipil Palestina. Hamas tak tinggal diam. Kebiadaban militer Israel dalam pembantaian warga sipil Palestina di jalur Gaza dan tepi barat masih belum berhenti. Tentara bayaran asing mengaku menerima tawaran uang menggiurkan dari pasukan Zionis. Tentara bayaran asing itu diketahui bernama Pedro Diaz Flores, seorang warga negara Spanyol. Flores mengakui jika ia dibayar rezim Zionis Benjamin Netanyahu untuk ikut serta menghabisi warga sipil Palestina. Dalam laporan yang dikutip dari Viva Militer dari media Spanyol El Mundo, Flores memberikan testimoni jika ia sempat ikut berperang bersama pasukan neonazi Ukraina. Flores sebelumnya terjun melawan pasukan Rusia bersama unit neonazi Ukraina di resimen Azov. Militer Rusia telah menganggap pria berusia 27 tahun itu tewas. Akan tetapi faktanya Flores masih berada sehat bugar dan mengikuti perang di Israel. Dia mengatakan, jadi saya datang demi ekonomi dan demi uang. Mereka membayar dengan sangat baik. Mereka menawarkan peralatan bagus dan pekerjaannya, ungkapnya. Namun demikian, Flores membantah ambil bagian dalam pembantaian rakyat Palestina. Ia bersikeras menegaskan tugas yang diberikan kepadanya hanya berperang di dataran tinggi Golan. Kami hanya memberikan dukungan keamanan kepada konvoi senjata atau pasukan angkatan bersenjata Israel yang berada di jalur Gaza, kata Flores melanjutkan. Mendengar berita tersebut, pasukan Hizbullah dan Hamas merapatkan barisan dan mulai melakukan penyisiran dan menargetkan para pasukan di luar Israel pula atau tentara bayaran yang digunakan oleh rezim Zionis untuk melakukan penyerangan pada sipil dan juga pada pasukan Hizbullah ataupun Hamas. Maka dari itu, ini menegaskan jika Israel memang tidak menginginkan kedamaian dan terus memperpanjang konflik demi merebut Gaza. Pria Palestina di Yerusalem melakukan aksi serangan, 2 pemukim ilegal Israel terbunuh. 2 pemukim ilegal Israel tewas, 5 lainnya terluka dalam operasi serangan run over yang dilakukan oleh seorang pria Palestina di Yerusalem yang diduduki. Dikutip dari Palinfo, dikabarkan 3 orang dalam kondisi kritis, sisanya luka sedang hingga serius. Sumber Yerusalem mengatakan bahwa pelaku operasi menyerang dengan mobilnya kepada sekelompok pemukim di dekat terminal bus di lingkungan pemukiman Ramot yang dibangun di atas tanah Palestina yang diduduki. Dia menambahkan, pelaku operasi adalah seorang warga Yerusalem umur tidak lebih dari 30 tahun bernama Hussein Karex dengan mobil Mazda biru menunggu para pemukim berkumpul di lokasi sebelum menabrak mereka. Pelaku kemudian ditembak mati terkena beberapa peluru di sekujur tubuhnya. Penduduk memobilisasi pasukannya di kota Yerusalem setelah operasi serangan run over tersebut
dan sejumlah pejabat keamanan serta politisi di pemerintahan pendudukan tiba di lokasi operasi. Operasi tersebut dilakukan beberapa jam setelah kematian tahanan Ahmed Abu Ali dari Hebron karena kejahatan kelalaian medis dengan membiarkannya meninggal secara perlahan tanpa pelayanan kesehatan di penjara pendudukan. Pekan lalu, 5 pejuang Brigadi Al-Qasim Said selama berentrokan dengan pasukan pendudukan di kamp Akabat Jaber di Jericho. Menurut laporan yang terdokumentasi, jumlah Zionis yang terbunuh akibat operasi mencapai 10 sejak awal tahun 2023, selain 61 orang terluka diantaranya dalam kondisi kritis. Setidaknya 7 orang Israel tewas, 10 lainnya luka-luka dalam serangan penembakan yang terjadi di dekat sinagog Yahudi di pemukiman Nabi Yakub di utara Yerusalem yang diduduki. Sementara diumumkan bahwa pelaku operasi tersebut Khairi Alham Sahid dan operasi kembali dilakukan oleh remaja Palestina bernama Muhammad Al-Liwat 13 tahun. Keesokan harinya melukai 2 pemukim. Akibat operasi tersebut, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memutuskan untuk mengambil tindakan segera untuk menghancurkan rumah pelaku operasi yang menurut sumber keluarga adalah Syahid Hussein Khaled Kalraki, 30 tahun dari Al-Isawiyah. Netanyahu menginstruksikan penguatan pasukan Israel di lapangan, melakukan investigasi, melakukan penangkapan. Menurut saluran 7 Ibrani juga menambahkan bahwa Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir dan Komisaris Jenderal Polisi Yakub Sabtai pergi ke lokasi serangan di Yerusalem. Sejak Januari lalu, pejuang perlawanan Palestina melakukan 530 aksi perlawanan. Akibatnya, 7 orang Israel tewas, 38 lainnya luka-luka menurut data Israel.